Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan melakukan pemupukan untuk menjaga tanaman anggur tetap subur serta untuk memperbesar ukuran beri anggur. Nah, untuk yang saya gunakan ini adalah NPK Ponska Plus. Bentuknya prelit, warnanya putih. Ya. Jadi ini NPK 1515 plus unsur hara yang lain. Grade fertilizernya 1515. Pupuk NPK ini merupakan unsur yang sangat dibutuhkan NPK seimbang ini pada setiap fase baik vegetatif maupun generatif tanaman anggur. Jadi ini merupakan unsur hara mikro primer. Ya, NPK itu natrium, fosfat, kalium merupakan pupuk yang sangat penting bagi tanaman anggur dan merupakan pupuk makro primer. Ya, sekali lagi pupuk makro primer. Sedangkan untuk makro sekundernya berupa kalsium, magnesium, dan sulfur. Sedangkan pupuk lain seperti mangan, klor, zinc, dan lainnya merupakan pupuk mikro. Kita mulai pengaplikasiannya. Ini kita tabur ya, seperti ini, disebar. Ini rutin kita lakukan sebulan sekali untuk menjaga kesuburan daripada tanaman anggur ini. Jadi kita lakukan secara rutin sebulan sekali dengan cara ditabur seperti ini. Nyebar ya, karena ini perakarannya juga sudah menyebar. Jadi kita menaburkannya secara menyebar di seluruh media tanam ini. Nah, ini NPK Plus ini kelebihannya dia sudah mengandung sulfur dan beberapa unsur hara lainnya yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi meskipun ini pupuk makro primer, tetapi kandungan di dalam pupuk ini juga terdapat pupuk makro sekundernya yang juga dibutuhkan oleh tanaman anggur. Jadi ini pemupukan ini kita lakukan secara rutin sebulan sekali. Untuk menjaga kesuburan daripada tanaman anggur ini sendiri seperti ini. Dan juga untuk mencegah terjadinya tanaman kekurangan unsur hara yang dibutuhkan baik dalam pertumbuhan vegetatifnya maupun generatifnya. Jadi kita taburkan seperti ini. Karena ini di pohon ini, di kebun Josgrab lokasi 1 ini kita membuahkan secara terus menerus tanpa putus. Jadi kita harus terus mencukupi kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ini juga. Karena kalau kurang nanti kualitas buahnya menurun. Jadi fungsinya juga untuk memperbesar ukuran beri anggur. Jadi berinya lebih besar nih, karena ini fase pengisian beri, jadi membutuhkan unsur hara baik mikro maupun makro. Kita taburkan seperti ini. Ini di saya lakukan rutin sebulan sekali untuk menjaga tanaman tetap subur dan bisa kita buahkan secara terus menerus dan tidak kekurangan unsur hara yang dibutuhkan dalam pertumbuhannya.
Jadi meskipun kita buahkan terus-menerus, tanaman ini tetap subur. Seperti itu ya. Jadi kita terus secara kontinu atau rutin berkelanjutan melakukan pemupukan sebulan sekali untuk NPK ini. Jadi ini fase pengisian beri. Tanaman membutuhkan unsur hara yang cukup untuk mendukung pertumbuhan pohon dan buahnya. Seperti ini. Kita taburkan. Seperti itu ya. Nah, jadi ini harus kita lakukan meskipun kita menggunakan organik, tapi yang kita pahami tidak semua pupuk organik yang kita buat memenuhi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman anggur. Jadi kita tetap harus memberikan pupuk kimia meskipun intensitasnya lebih jarang ya. Jadi hanya sebulan sekali kita aplikasikan, tidak seperti sebelumnya. Kalau kita tidak menggunakan organik, kita menggunakan kimia terus-menerus. Yang pertama boros. Jadi pemahaman menggunakan pupuk organik itu juga untuk menjaga media tanam tetap subur, serta untuk melepaskan unsur hara kimia yang dapat merusak tanah maupun media tanam. Jadi pupuk organik juga diperlukan, tapi kita juga menggunakan pupuk kimia dengan jumlah yang sedikit. Jadi dengan pemupukan organik ini kita bisa menghemat penggunaan pupuk kimia. Oke, nanti kita lanjutkan lagi nanti setelah pemupukan NPK secara kita taburi seperti ini, itu ke bawah-bawah pohonnya. Lalu kita siram dengan POC. Ini telah kita siapkan air ukuran 9 liter ya. Kita akan menggunakan POC yang kita buat dari urin kelinci. Ini sudah jadi, sudah kita fermentasi, sudah siap digunakan. Ini telah kita fermentasi selama 1 bulan. POC urin kelinci ini kita campur dengan isi buah maja dan buah nanas. Seperti ini. Ini sudah 2 bulan fermentasinya ini. Dan ini telah kita ambil ke ember ini seperti ini hasilnya. Ini ya. Ini POC dari urin kelinci. Nih, hitam pekat ya. Yang telah kita fermentasi selama minimal 1 bulan. Nah, setelah kita ambil seperti ini, lalu kita ambil 200 ml atau 1 gelas air mineral bekas ini ke dalam gembor ini atau alat kocor ini yang berisi 9 liter air. Lalu kita siramkan ke media tanam seperti ini. Nah, ini untuk melarutkan pupuk kimia juga secara perlahan ya. Jadi ini akan slow release karena ini bentuknya pre-relate seperti ini. Ini yang kita pupuk tadi. Untuk berapa tanaman satu gembor ini? Biasanya di saya untuk 3 atau 4 tanaman. Kalau pengaplikasian pupuk POC saya rutin ya. Saya lakukan 3 hari sekali. Dan ini juga selang-seling dengan PSB. Karena ini musim hujan, PSB-nya tidak kita aplikasikan secara spray. Dan kita aplikasikan secara kocor seperti ini juga. Jadi nanti 3 hari kemudian
kita akan aplikasikan pupuk PSB secara kotor juga ke sekitaran pohon ini juga, seperti ini. Nah, begitu seterusnya. Dan ini kita lakukan untuk menjaga agar pohon-pohon ini meskipun dibuahkan terus-menerus, pohonnya tetap sehat dan subur. Batangnya juga tidak kempes ya. Jadi kita memang harus wajib bahkan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman ini, apalagi dibuahkan secara terus-menerus. Ini fase pengisian beri, jadi kita berikan NPK Ponska Plus untuk membantu tanaman ini untuk memperbesar ukuran beri karena sedang bertumbuh berinya, agar size-nya lebih besar ya. Jadi pada fase pengisian beri seperti ini, kita harus aplikasikan pupuk untuk mendukung pertumbuhan tanaman maupun buah ini dan mencukupi kebutuhan unsur hara yang sedang dibutuhkan di fase ini. Sebenarnya NPK itu bisa kita gunakan di setiap fase, tetapi di fase generatif atau setelah berbuah seperti ini, tanaman sedang berbuah, pupuknya kembali lagi ke NPK. Jadi unsur hara mikro hanya kita perlukan atau kita berikan jika perlu atau jika tanaman sedang membutuhkan unsur hara tambahan. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.